Halo adik-adik, selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali pada hari ini bersama saya, Ibu Luz Maria Doa, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Apa kabar semuanya adik-adik? Ibu harap adik-adik dan kita semua tetap sehat dan baik-baik saja, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan dijauhkan kita dari segala penyakit yang mematikan. Pada hari ini kita memulai materi kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulainya, mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi dan hati nurani kepada kami. Bantulah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, kami mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah. Kami mampu memahami perumpamaan-perumpamaan Putramu, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan, adik-adik harus ketahui bersama kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, pengetahuan. Adik-adik bisa memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakannya. Pada keterampilannya, adik-adik bisa melakukan aktivitas, misalnya menceritakan pengalaman atau refleksi atau laporan pengalaman yang berkaitan dengan keterlibatan dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Yang berikut, indikator penting yang harus kalian tahu, harus adik-adik ingat, karena indikator ini merujuk pada soal-soal nanti yang adik-adik selesaikan untuk materi ini. Indikator yang pertama, setelah pelajaran ini adik-adik bisa memahami, adik-adik bisa menjelaskan arti dari perumpamaan. Yang berikut menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Yang berikut menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan. Dan yang berikut menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Itu indikator penting yang harus adik-adik ketahui dalam materi ini. Selanjutnya, adik-adik, kita sama-sama membuka kitab suci dan kita temukan dalam kitab suci beberapa teks tentang perumpamaan Yesus. Teks kitab suci itu antara lain yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Ini ada dalam kitab suci, dalam Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, ayat 13 sampai dengan 20. Teks yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Itu ada dalam Injil Markus. Kita buka sama-sama Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Teks yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Itu kita buka sama-sama dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Teks yang berikut perumpamaan tentang pukat. Itu kita lihat dalam Injil Matius
bab 13 ayat 47 sampai 50. Dan teks yang terakhir tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga kita lihat dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Itu beberapa teks kitab suci adik-adik. Kita baca sama-sama semua teks-teks itu, dan setelah membacanya kita sama-sama mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks-teks perumpamaan Yesus yang sudah kita baca dan kita pahami bersama. Pertanyaan diskusi yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan? Yang kedua, apa makna perumpamaan itu? Dan yang ketiga, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan? Silakan adik-adik diskusikan itu, dan setelah diskusikan kita sama-sama plenokan itu, kita bahas bersama, dan setelah kita bahas bersama maka Ibu akan berikan rangkuman materinya untuk hari ini. Kita dengar bersama rangkuman materi untuk kita hari ini. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis atau perbandingan, sehingga orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Adik-adik, seperti tadi ada 5 perumpamaan dalam teks kitab suci yang sudah kita baca bersama. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Yesus dalam pengajarannya menggunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan pengajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Berikut ini beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang keempat, perumpamaan tentang pukat. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Silakan adik-adik di rumah, silakan baca ulang untuk lebih mendalami materi ini dengan teks-teks yang sudah diberikan. Silakan membaca ulangnya di rumah masing-masing. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan materi-materi kita hari ini, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita hari ini, marilah adik-adik, Ibu ajak kita sama-sama merefleksikan proses pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal hingga berakhir. Adik-adik silahkan duduk yang rileks. Pejamkan mata dan mendengarkan refleksi berikut. Adik-adik, hari ini kita telah belajar bersama tentang usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan Yesus? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita? Usaha apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Renungkanlah itu. Lalu berjanjilah untuk lebih sering membaca firman-Nya agar dibimbing oleh Allah sendiri
untuk memahami berbagai perumpamaan Yesus. Adik-adik, setelah kita refleksi bersama tentang materi kita hari ini, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Putramu, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Bantulah kami agar dapat memahami perumpamaan Yesus dengan benar. Dengan demikian kami dapat hidup benar seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa bersama Putra dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.